Bentrokan antara polisi dengan massa buruh dan mahasiswa terjadi di jalan raya kawasan industri. Ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja di Kabupaten Tangerang, Banten pagi ini melakukan aksi mogok kerja. Yang bisa lihat di belakang saya, ini bagaimana masyarakat dengan seragam mengikuti dan juga berpakaian bebas begitu, dengan kemudian membawa satu mobil komando. Selama kurang lebih 2 pekan terakhir, media massa menampilkan liputan aksi massa dan demonstrasi. Para pengunjuk rasa ini menolak pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa itu tersebar di sejumlah kota di Indonesia. Sebagian berjalan damai, namun sebagian lainnya berakhir dengan aksi kekerasan dan perusakan. Seperti di Jakarta misalnya, sejumlah halte bus Transjakarta pun tidak lepas dari pembakaran. Meski beresiko, peristiwa sebesar itu tidak boleh dilewatkan oleh wartawan. Sebab memang sudah menjadi tugas dan fungsi wartawan untuk menjadi mata dan telinga publik di lapangan. Hasilnya, berbagai karya reportase pun tersaji untuk khalayak. Yang disayangkan, meskipun bekerja menampilkan kondisi lapangan untuk kepentingan publik, masih ditemukan kekerasan terhadap wartawan yang meliput demonstrasi di lapangan. Bisa berupa perusakan atau perampasan alat atau data hasil liputan. Itu ada 9 kasus, terus kemudian disusul intimidasi oleh aparat, ada 7 kasus, dan kekerasan fisik dan penahanan masing-masing 6 kasus. Jadi total ada 28 kasus yang terjadi dalam 2 hari pemogokan aksi nasional itu ya. Tak hanya itu, jangan lupa bahwa para pekerja media ini juga harus menghadapi ancaman musuh tak terlihat, yakni virus COVID-19. Berada di tengah kerumunan massa, sangat berisiko untuk rekan-rekan media ini tertular virus COVID-19 dari peserta aksi massa ataupun aparat keamanan yang mungkin saja adalah orang tanpa gejala. Berangkat dari keprihatinan itulah, episode Verbatim kali ini akan membahas soal tips-tips bagi wartawan ataupun awak pers mahasiswa dalam meliput aksi massa atau demonstrasi yang berpotensi rusuh. Tips ini kami buat dengan mengambil saripati dari imbauan berbagai organisasi kewartawanan dan pekerja media. Selain itu juga ditambah sedikit banyak pengalaman kami liputan aksi massa di lapangan. Yang pertama, pahami lokasi aksi massa dan resikonya. Sebelum berangkat menuju lokasi aksi massa atau demonstrasi, ada baiknya untuk mempelajari terlebih dahulu lokasi peristiwa. Petakan dan perkirakan potensi pergerakan massa. Setelah tiba di lokasi,
Petakan juga posisi peserta aksi massa dan posisi aparat penegak hukum. Hal ini penting agar kita bisa dapat mengambil posisi yang tepat. Posisi yang tepat ini agar kita bisa melihat jalannya protes aksi massa dan mengambil gambar atau video yang bagus. Selain itu, pemahaman lokasi juga penting agar wartawan tidak terjebak atau terjepit di antara kedua kubu apabila kelak terjadi bentrok atau rusuh. Siapkan juga jalur evakuasi untuk diri apabila sewaktu-waktu bentrokan tak terelakkan. Yang kedua, membawa peralatan dan perbekalan yang dibutuhkan. Peralatan seperti ponsel, kamera, tripod, berbagai jenis lensa diperlukan untuk kondisi seperti ini. Pastikan juga berbagai peralatan tersebut telah terisi penuh dayanya atau baterainya. Sebab di lapangan akan sangat sulit mencari colokan listrik. Akan sangat sayang melewatkan momen saat peralatan kita kehabisan daya atau baterai. Selain itu, wartawan perlu membekali diri dengan alat pelindung diri seperti masker, helm, dan kalau memungkinkan rompi bertuliskan pers. Penggunaan masker bukan hanya untuk melindungi diri dari penyebaran COVID-19. Jauh sebelumnya, masker juga wajib dikenakan saat liputan demonstrasi. Sebab ini untuk mencegah wartawan dari terkenanya gas air mata. Selain itu, bawa juga botol air minum untuk mencegah dehidrasi. Bawa juga bekal makanan seperti roti. Sebab di lapangan sangat mungkin wartawan kelaparan atau kehausan dan tidak ada toko-toko yang buka. Yang tak kalah penting adalah membawa obat anti masuk angin. Karena liputan ini wartawan pasti akan sangat berkeringat dan bisa saja kesehatannya ngedrop masuk angin. Bawa juga baju ganti sebab bisa saja baju kita sangat basah berkeringat ataupun kotor. Poin pentingnya di sini adalah wartawan harus menjaga dua hal sekaligus, yaitu keselamatan dan kesehatannya. Yang ketiga, sebaiknya meliput bersama teman atau memiliki penghubung yang bisa dipercaya di lapangan atau buddy system. Memang wartawan seringkali egois pergi sendirian untuk mendapatkan hasil yang berbeda dan eksklusif. Itu sangat wajar. Namun dalam kondisi seperti ini, ada baiknya wartawan meliput bersama teman. Hal ini agar keduanya bisa saling menjaga satu sama lain. Tetap jalin juga komunikasi dengan redaktur perihal posisi dan kondisi di lapangan. Hal ini agar memudahkan pencarian atau evakuasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau bentrokan atau rusuh. Yang keempat, tiada berita seharga nyawa. Setelah berbagai persiapan tersebut telah dimatangkan, satu hal yang harus dicamkan oleh para wartawan adalah tiada berita seharga nyawa. Memang betul ada ungkapan, makin dekat dengan kejadian maka hasil yang diperoleh makin bagus. Namun, apakah itu sepadan bila harus mengorbankan nyawa? Ingat, keluarga menanti di rumah. Tetap utamakan selalu keselamatan dan kesehatan.